Cara paling umum yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam menuntun kita adalah dengan berbisik di hati kita. Mengapa ia berbisik di hati? Dan jarang berbicara dengan suara yang terdengar, apalagi berteriak di telinga kita. Supaya kita mendekat kepadanya. Kedekatan yang memampukan kita untuk mendengar bisikan dan tuntunannya. Kita memerlukan tuntunan Tuhan. Tuntunan yang memungkinkan kita untuk memahami tujuan Tuhan yang spesifik bagi hidup kita. Tujuan yang spesifik. Sehingga hidup kita di dunia ini tidaklah sia-sia. Namun penuh dengan makna. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Mari kita jalani kehidupan ini dengan memiliki tujuan hidup yang jelas dan benar, yaitu sesuai dengan rancangan Allah bagi kita. Hidup yang efektif adalah hidup terfokus pada tujuan yang jelas. Setiap orang perlu memiliki tujuan hidup yang spesifik dan benar. Lalu, bagaimana caranya? Ikutilah pertemuan khusus Focus Living atau Hidup yang Fokus bersama Dr. Bambang Wijaya pada hari Senin dan Selasa, tanggal 8 dan 9 Agustus pukul 18.30. Pertemuan ini diadakan secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Hadiri pertemuan doa Oasis setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan di sepanjang hari. Mari kita membangun dan menyegarkan rohani kita melalui pertemuan-pertemuan doa tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Umat Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saat ini kita mau berikan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Kau baik Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Terima kasih Tuhan. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Semuanya
tak terbatas kasih setiamu Bapa. Kami bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ya Tuhan, sungguh hati kami melimpah dengan syukur padamu. Oh, mari sama-sama. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Terima kasih Tuhan, Yesus dan setiamu tak pernah layu di dalam hidupku. Lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Ya Tuhan, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Oh, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini kami ada, semua karena kasih-Mu. Oh, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa
Alkisah, seorang pegawai negeri baru saja dipromosikan menjadi direktur di kementerian tempat ia bekerja. Tentu hatinya sangat berbunga-bunga karena jabatannya yang baru itu. Memasuki kantornya yang baru, ia melihat ruangan yang besar, jendela kaca yang besar, meja kerja yang besar, tempat duduk yang besar, dan satu set sofa yang besar untuk menerima tamu. Dengan hati-hati, ia duduk di kursinya yang terbungkus dengan kulit tersebut. Terasa sangat nyaman. Baru saja sejenak menikmati kenyamanan singgasananya itu, ia mendengar pintu kantornya diketuk seseorang. Dan masuklah seorang teknisi di kantor tempat ia bekerja. Teknisi itu berkata, "Selamat pagi Pak Direktur." Dengan maksud membuat teknisi tadi merasa kagum terhadap dirinya, maka segera ia mengangkat gagang pesawat telepon yang ada di meja kerjanya. Sementara dengan tangan kirinya, ia membuat tanda agar teknisi itu tidak meneruskan perkataannya. Kemudian dengan wajah yang serius, ia berkata melalui pesawat telepon itu, "Selamat pagi Pak Presiden. Terima kasih Pak Presiden telah menelpon saya." Nampaknya dia sedang berlagak bahwa dirinya sedang menerima telepon dari Pak Presiden. Kemudian dia berkata lebih lanjut, "Siap Pak Presiden, segera akan saya laksanakan pesan Bapak. Tentu. Untuk urusan itu Pak Presiden tidak usah khawatir. Pasti akan saya bereskan dengan segera. Siap Pak Presiden, siap. Terima kasih Bapak telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi direktur di kementerian ini. Selamat pagi. Selamat beraktivitas Pak Presiden." Sudah itu ditaruhnya gagang pesawat telepon tadi pada tempatnya. Kemudian dengan nada yang dibuat seperti suara seorang pembesar yang sangat penting, ia berkata kepada teknisi yang melihat dirinya dengan wajah yang terheran-heran itu, "Ya, ada apa?" Teknisi itu menjawab dengan nada kebingungan, "Maaf Pak Direktur, saya minta izin untuk memasang kabel pesawat telepon di meja Bapak agar tersambung dengan jaringan telepon. Sejak kantor ini diperbaiki, pesawat telepon di meja Bapak itu belum tersambung kepada jaringan sehingga belum dapat digunakan." Bisa jadi saudara menertawakan Pak Direktur yang berlagak sedang berbicara lewat telepon dengan Presiden. Padahal pesawat telepon yang ia gunakan tidak berfungsi. Yaitu karena tidak terhubung dengan jaringan telepon tadi. Tetapi tahukah saudara bahwa sesungguhnya banyak orang yang hidup seperti Pak Direktur itu. Hidup mereka tidak terhubung dengan Tuhan. Namun mereka berlagak seakan-akan bahwa diri mereka memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Mendengar tuntunannya. Bahkan kadang-kadang bertindak nekat. Yaitu dengan menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain. Padahal sesungguhnya Tuhan tidak menyampaikan pesan apapun lewat mereka. Saya perlu mengutarakan hal ini. Karena sesungguhnya setiap kita perlu memiliki kemampuan untuk mendengar tuntunan Tuhan. Tuntunannya yang mengungkapkan tujuan atau purpose yang Tuhan rencanakan bagi diri kita. Dalam 3 khotbah yang lalu secara berturut-turut saya sudah menjelaskan tentang pentingnya untuk mengerti tujuan atau purpose dari keberadaan kita di dunia ini. Tanpa mengerti tujuan tersebut, maka keberadaan kita di dunia ini adalah tanpa makna. Tujuan yang hanya akan kita pahami bila kita dapat mendengar tuntunan Tuhan bagi hidup kita. Bukankah tuntunan Tuhan itu yang telah diterima oleh Abraham, Yusuf, Musa, Gideon, Daud, dan para tokoh Alkitab lainnya? Tuntunan Tuhan yang mengakibatkan mereka memahami tujuan Allah yang spesifik bagi diri mereka. Alhasil, mereka dapat hidup dengan tujuan atau living on purpose, yaitu tujuan atau maksud Tuhan bagi diri mereka. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita dapat mengenali tuntunan Tuhan tersebut? Untuk memahami hal ini, saya ajak saudara membaca Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 3.
Di dalam ayat-ayat itu kita dapat melihat bagaimana Tuhan menuntun Paulus dan Barnabas agar mereka mengetahui tujuan Tuhan bagi diri mereka. Tujuan Tuhan yang mengakibatkan kehidupan Paulus dan Barnabas merupakan kehidupan yang bukan sekadar numpang lewat di dunia ini. Bukan. Namun mereka hidup dalam kehidupan yang berbuah-buah. Untuk itu mari kita baca ayat-ayat yang sudah saya sebutkan tadi. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1-3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Dan Lukius orang Kirene. Dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes. Dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ayat 3. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya, yaitu Barnabas dan Saulus, pergi. Saudara-saudara, di dalam ayat 2-3 yang baru saja kita baca, kita melihat bagaimana Tuhan menuntun Barnabas dan Saulus, yang di kemudian hari lebih dikenal sebagai Paulus, agar mengetahui tujuan hidup mereka. Di dalam ayat-ayat tersebut kita dapat melihat hal-hal yang diperlukan guna mengenali tuntunan Tuhan bagi hidup mereka, termasuk tentu bagi hidup kita. Hal-hal tersebut adalah yang pertama, yaitu keakraban dengan Tuhan. Saya ulangi, hal-hal yang diperlukan untuk mengenali tuntunan Tuhan adalah yang pertama, yaitu keakraban dengan Tuhan. Semakin kita akrab dengan seseorang, maka semakin mudah bagi kita untuk mengenali suaranya. Hal ini sama seperti kalau semisalnya saudara akrab dengan saya. Dan suatu hari saudara berada di sebuah pertokoan yang sedang ramai dengan banyak pengunjung. Mendadak saudara mendengar suara saya. Walaupun saudara tidak melihat diri saya, yaitu karena banyaknya pengunjung di situ. Namun saudara langsung mengetahui bahwa saya ada di tempat itu. Karena itu saudara akan berkata kepada teman saudara, ada Pak Bambang di sini. Teman saudara bertanya, oh ya, kok kamu tahu? Saudara akan menjawab, ya, karena saya mengenali suaranya. Saudara mengenali suara saya. Sebab saudara memiliki relasi yang akrab dengan saya. Keakraban yang tidak terlepas dari kerapnya saudara berjumpa dengan saya. Hal itulah yang terjadi di dalam jemaat di Antioquia. Sebagaimana yang ditulis di ayat 2 tadi. Dicatat bahwa suatu hari Tuhan berbicara melalui Roh Kudus guna menyampaikan tuntunannya bagi Barnabas dan Saulus atau Paulus. Seketika itu juga mereka langsung mengetahui bahwa itu adalah tuntunan Tuhan. Suara Tuhan yang mengungkapkan tujuan Tuhan yang bersifat spesifik bagi Barnabas dan Paulus. Tujuan yang spesifik karena di ayat itu Tuhan menyebut nama Barnabas dan Paulus serta berkata, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Sebagaimana yang telah saya katakan tadi, kepekaan terhadap pesan Tuhan ini tidaklah terlepas dari keakraban jemaat Antioquia dengan Tuhan. Keakraban yang terbangun karena mereka kerap bertemu dan bergaul dengan Tuhan melalui ibadah mereka kepadanya. Ibadah sebagaimana yang ditulis di ayat 2, yaitu pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Perlu dipahami bahwa kata beribadah di ayat tersebut di dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa yang digunakan untuk menulis kitab Perjanjian Baru, ditulis dalam bentuk kata kerja present active participle. Di dalam tata bahasa Yunani, present participle artinya adalah suatu tindakan yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang.
Sehingga present active participle artinya adalah tindakan yang dilakukan secara aktif, secara sengaja, dan bersifat terus menerus. Hal ini menunjukkan bahwasanya para pengikut Kristus di Antiokhia bukan hanya beribadah sesekali saja. Yaitu ketika mereka sedang ingat dan berminat. Bukan. Mereka biasa melakukan ibadah secara rutin kepada Tuhan. Ibadah yang pada intinya merupakan perjumpaan umat dengan Tuhan. Karena sering berjumpa dengan Tuhan, maka mereka menjadi akrab dengan Tuhan dan peka terhadap suaranya. Karena itu tidak mengherankan ketika Tuhan berbicara, maka mereka langsung mengenali bahwa itu adalah pesan dari Tuhan bagi mereka. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah saudara berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah secara teratur dan secara kerap? Tidak hanya teratur, tetapi juga secara kerap. Sebab ada juga orang yang beribadah kepada Tuhan secara teratur, yaitu 2 kali setahun. Yang pertama pada hari Natal dan yang kedua pada hari Paskah. Teratur, namun hanya 2 kali dalam setahun. Nah, orang Kristen Natal Paskah tidak akan peka terhadap tuntunan Tuhan karena mereka tidak akan akrab dengan Tuhan. Oleh sebab itu saya tidak bosan-bosan mengajak saudara untuk melakukan ibadah harian. Tidak cukup bagi kita hanya beribadah seminggu sekali, apalagi sebulan sekali. Ini sama seperti suami istri yang hanya bertemu sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Dan setiap kali bertemu hanya 1 jam. 1 jam itu pun mereka hanya duduk bersama dan masing-masing sibuk dengan handphone mereka. Bagaimana mungkin mereka menjadi akrab satu sama lain? Bukankah hal itu yang sering dilakukan orang dalam ibadahnya kepada Tuhan? Bukan saja ibadah itu dilakukan sesekali, juga saat beribadah pikiran mereka berkelana kemana-mana. Bagaimana orang yang seperti itu akan dapat menjadi akrab dengan Tuhan dan peka terhadap tuntunannya? Jelas tidak mungkin. Oleh sebab itu hal pertama yang diperlukan untuk mengenali tuntunan Tuhan adalah keakraban dengan Tuhan. Keakraban yang antara lain dibangun melalui ibadah secara teratur dan secara kerap atau sering. Di sini pentingnya untuk melakukan ibadah harian, di mana setiap hari saudara menyisihkan waktu sekitar 10 menit di pagi hari, sekitar 5 menit di siang hari, dan sekitar 10 menit di petang hari untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah secara teratur yang akan menyegarkan hidup saudara dan membuat saudara semakin akrab dengan Tuhan Yesus. Akrab yang artinya saudara memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan karena saudara dekat dengan Tuhan, maka ketika Tuhan berbisik pun saudara dapat mendengar bisikannya. Perlu dipahami bahwa cara yang paling sering digunakan oleh Roh Kudus dalam berbicara kepada kita adalah dengan berbisik di hati kita. Bukan dengan suara yang terdengar di telinga, apalagi dengan berteriak. Namun dengan bisikan di hati. Mengapa ia berbisik dan tidak berteriak? Mark Batterson, Kepala Jemaat The National Community Church di Washington DC, dalam bukunya yang berjudul Whisper, How to Hear the Voice of God, menulis bahwa Tuhan berbicara dengan berbisik. Karena dia ingin agar kita mendekat kepadanya. Sebab hanya bila kita dekat dengan Tuhan, barulah kita dapat mendengar bisikannya. Tidaklah mengherankan, untuk mendengar suara Tuhan atau memahami tuntunannya, kita perlu hidup dekat dan akrab dengan Tuhan. Selanjutnya yang kedua, hal-hal yang diperlukan untuk mengenali tuntunan Tuhan adalah kerendahan hati di hadapan Tuhan. Saya ulang, hal kedua yang diperlukan adalah kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan? Ini caranya, yaitu perhatikan siapa atau apa yang ia tempatkan sebagai pusat dalam hatinya. Siapa atau apa yang dia anggap sebagai yang terpenting di dalam hidupnya. Hal itu akan terlihat dari apa yang berulang-ulang ia ucapkan. Di dalam mengkonseling orang,
saya membiasakan diri bukan hanya mendengar apa yang orang itu katakan, namun apa yang ia ucapkan secara berulang-ulang. Kalau yang ia terus ceritakan adalah tentang dirinya, dan sebentar-sebentar ia berkata, saya. Maka berarti dirinya lah yang ia jadikan sebagai pusat dalam kehidupannya. Kalau sebentar-sebentar yang ia ucapkan adalah pekerjaanku, perusahaanku, depositoku, maka berarti hartanya lah yang ia tempatkan sebagai hal yang terutama dalam hidupnya. Kalau sebentar-sebentar ia berkata, prestasi saya, kedudukan saya, kehebatan saya, maka berarti keberhasilan dirinya lah yang ia tempatkan sebagai yang paling penting dalam hidupnya. Sedangkan orang yang rendah hati tidak akan menempatkan dirinya sendiri atau apa yang ia miliki sebagai pusat dalam hidupnya. Orang yang mendahulukan dirinya sendiri atau bersikap egosentris tidak mungkin sungguh-sungguh rendah hati. Hanya bila orang mendahulukan orang lain dan khususnya mengutamakan Tuhan, barulah ia dapat dipandang sebagai pribadi yang rendah hati. Berarti di sini terdapat kaitan antara sikap rendah hati dengan ibadah kepada Tuhan. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang dilakukan dengan menempatkan Tuhan dan bukan diri kita sebagai fokus yang utama. Karena itu kalimat di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2 tadi, yaitu pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, di dalam Alkitab bahasa Inggris New American Standard Bible diterjemahkan sebagai berikut. While they were ministering to the Lord and fasting. Ketika mereka melayani Tuhan, ministering to the Lord dan berpuasa. Kata melayani Tuhan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya di dalam beribadah kita melayani Tuhan. Saya ulang, di dalam beribadah kita melayani Tuhan. Lalu bagaimana pada umumnya sikap orang dalam beribadah? Mereka datang untuk melayani Tuhan atau berharap Tuhan yang melayani mereka? Mereka lebih mengutamakan keinginan Tuhan atau lebih mengutamakan keinginan dirinya sendiri? Mereka ingin memuji dan menyenangkan hati Tuhan atau ingin menyenangkan diri mereka sendiri? Di dalam ibadah yang sejati, orang datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Mereka menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dan menjadi pusat penyembahan mereka. Karena itu ibadah yang sejati akan berjalan seiring dengan kerendahan hati. Kerendahan hati yang membuat orang bersedia mendengar Tuhan berbicara kepada dirinya. Dan bukan menghendaki agar Tuhan yang terus mendengar kata-kata kita. Ya, orang yang membiasakan dirinya untuk beribadah dengan ibadah yang sejati akan menjadi peka terhadap tuntunan Tuhan. Kerendahan hatinya membuat ia dapat mendengar suara Tuhan ketika Tuhan berbicara. Sekarang, yang ketiga. Hal-hal yang diperlukan untuk mengenali tuntunan Tuhan adalah komunitas di dalam Tuhan. Saya ulangi. Hal-hal yang diperlukan untuk mengenali tuntunan Tuhan adalah yang ketiga, komunitas di dalam Tuhan. Komunitas itu kita perlukan. Karena kita memerlukan pertimbangan apakah pesan yang kita dengar adalah sungguh-sungguh dari Tuhan atau dari pikiran kita sendiri. Atau dari pikiran manusia yang hendak membohongi kita. Atau malahan dari si jahat yang berusaha menyesatkan diri kita. Di dalam hal ini kita memerlukan pertimbangan dari saudara-saudara seiman yang dapat dipercaya. Bukan saudara-saudara seiman yang sekedar yes man. Sehingga apa saja yang kita katakan akan mereka benarkan tanpa memberi pertimbangan yang sehat. Mereka haruslah orang-orang yang ketika tahu bahwa pesan itu bukan dari Tuhan, maka mereka berani berkata, tidak, itu bukan dari Tuhan. Keberadaan komunitas di dalam Tuhan yang mau dan mampu memberi pertimbangan itulah yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 3 tadi. Di situ dicatat tentang apa yang dilakukan para pengikut Kristus di Antioquia
setelah menerima pesan dari Roh Kudus, yaitu maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, maksudnya atas Barnabas dan Saulus atau Paulus, mereka membiarkan keduanya. Mereka membiarkan Barnabas dan Paulus pergi. Di ayat ini dikatakan bahwa mereka berpuasa. Artinya mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sikap merendahkan hati yang dapat diduga karena para pengikut Kristus di Antiokhia itu memohon konfirmasi Roh Kudus tentang pesan yang mereka dengar. Konfirmasi. Apakah pesan itu sungguh-sungguh dari Tuhan Yesus? Hanya sudah mereka memperoleh keyakinan bahwa pesan itu adalah benar dari Tuhan Yesus. Barulah kemudian mereka meletakkan tangan ke atas Barnabas dan Paulus dan melepas mereka berdua pergi untuk melakukan pesan Tuhan. Semua itu menunjukkan bahwasanya sebagai pengikut Kristus kita memang tidak dapat hidup sendiri dan tidak memerlukan orang lain. Kekristenan bukanlah sistem kepercayaan yang bersifat individualistik, yaitu yang penting antara saya dengan Tuhan. Tidak. Kehidupan rohani kita hanya akan bertumbuh dan terjaga secara sehat apabila kita berada dalam satu komunitas. Itulah komunitas dalam Tuhan atau komunitas sesama pengikut Yesus Kristus. Di dalam komunitas itu kita bertumbuh bersama dalam sikap saling mengasihi dan bertanggung jawab. Di dalam masa pelayanan saya yang lebih dari 35 tahun ini, saya perhatikan orang yang mulai meninggalkan komunitas para pengikut Kristus atau jemaat karena merasa dirinya lebih dekat dengan Tuhan atau merasa kecewa kepada seseorang, cepat atau lambat orang itu akan tersesat ke jalan yang salah. Kita memerlukan sesama saudara seiman untuk saling menjaga dan untuk menilai apakah pesan yang kita dengar dan yang kita anggap sebagai dari Tuhan itu adalah benar-benar selaras dengan kebenaran Alkitab. Sebab tolak ukur kebenaran dari suatu pesan Allah adalah Alkitab, yaitu firman Allah yang tertulis. Itu sebabnya seperti yang dicatat di ayat 1. Dalam jemaat di Antiokhia, selain terdapat beberapa nabi, juga terdapat para pengajar. Siapakah yang disebut sebagai para pengajar? Mereka adalah orang-orang yang memahami isi kitab suci sehingga mampu mengajar dan menimbang apakah suatu pesan yang dikatakan sebagai pesan dari Roh Kudus adalah sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran dalam kitab suci. Singkat kata, untuk mendengar pesan Tuhan, kita memerlukan komunitas di dalam Tuhan yang dapat menimbang apakah pesan itu adalah benar-benar dari Tuhan atau bukan. Karenanya, apabila saudara belum terlibat dalam komunitas kelompok kecil atau kelompok sel yang di gereja kita disebut sebagai kelompok kesan, segera libatkan diri saudara di dalam kelompok tersebut. Hubungi nomor telepon yang ditayangkan melalui WhatsApp atau WA dan katakan, saya ingin terlibat dalam kelompok kesan. Para staf gereja akan menghubungi saudara dan memperkenalkan saudara kepada kelompok kesan yang paling sesuai bagi diri Anda. Sebagaimana yang telah kita pelajari di dalam minggu-minggu yang lewat, kita perlu hidup dengan tujuan yang jelas dan benar. Tidak hanya jelas, tetapi juga benar. Sebab hanya dengan demikian barulah kehidupan kita ini tidak akan sia-sia. Itulah yang dialami oleh Paulus dan Barnabas. Karena mereka mengetahui tujuan Tuhan bagi diri mereka, baik tujuan yang bersifat umum maupun yang bersifat spesifik. Dan mereka hidup secara konsisten dalam tujuan tersebut. Maka hidup mereka membuat dampak yang sangat besar dan positif bagi dunia di sekitar mereka. Tentu kita berharap bahwa hal yang sama pula lah yang kita alami dalam hidup ini. Berita baik, Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik itu bersedia menuntun kita di jalan yang benar. Artinya Dia bersedia menuntun dan berbicara kepada kita agar kita memahami tujuan yang bersifat umum maupun spesifik bagi diri kita. Sehingga dengan demikian
kehidupan kita di dunia yang hanya berlangsung satu kali ini merupakan kehidupan yang tidak akan kita sesali. Tetapi kita syukuri. Kita syukuri karena kita hidup seperti yang Tuhan maksudkan bagi diri kita. Oleh karena itu, mari kita mengisi hari-hari di hadapan kita dengan sikap yang baru dalam beribadah kepada Tuhan. Mari kita melakukan ibadah kita dengan sikap rendah hati, yaitu mengutamakan Tuhan. Dengan cara itu, kita membangun keakraban dengan Tuhan Yesus. Keakraban yang memampukan kita untuk semakin mengenali tuntunannya dalam mengungkapkan tujuannya yang spesifik bagi hidup kita. Sehingga dengan demikian, kehidupan kita akan merupakan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, serta menjadi berkat bagi sesama. Itulah kehidupan yang penuh dengan makna. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala yang baik. Engkau bersedia menuntun kami di jalan-Mu, menunjukkan tujuan yang Engkau rencanakan bagi hidup kami. Dan kami percaya tujuan-Mu selalu baik. Tujuan-Mu selalu baik bagi hidup kami. Dan kalau kami hidup dalam tujuan Tuhan, barulah hidup ini akan menjadi hidup yang tidak sia-sia. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau bersedia dekat dengan kami. Padahal kami adalah manusia yang tidak layak untuk dekat dengan Engkau. Anugerah-Mu membuka pintu bagi kami untuk datang mendekat kepada-Mu. Kalau kami datang dekat kepada-Mu bukan karena kebaikan kami, tetapi karena kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semua itu dan karenanya kami memuji-muji Engkau. Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan Yesus, Engkau Gembala yang baik, yang bersedia menyediakan masa depan bagi kami. Oleh karena itu, dengan iman dan percaya kepada kasih kuasa-Mu, saya berdoa menyerahkan setiap jemaat ke dalam tangan Tuhan. Setiap mereka yang sedang mendengarkan uraian firman Tuhan ini dan yang memerlukan pertolongan tangan Tuhan. Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan. Ulurkan tangan-Mu yang memulihkan. Ulurkan tangan-Mu yang membuka jalan dan membuka pintu masa depan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya kalau Tuhan bertindak, tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Kalau Tuhan melangkah, semuanya akan jadi. Oleh karena itu, tuntun dan sertai kami. Tuntun dan sertai kami senantiasa. Kepadamu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan menyerahkan permohonan ini di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu,
bimbing aku masuk rencanamu, ku membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan, serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu, dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah dengan bersyukur kepada Tuhan. Kami menaikkan pujian dan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, Allah yang baik, Allah yang murah hati, Allah yang dapat diandalkan. Kami bersyukur Engkau telah menjaga kami dari segala mara bahaya. Engkau juga yang berkenan menuntun perjalanan hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah yang menyegarkan jiwa kami, untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, untuk kami terus bersandar kepada Tuhan, hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Berdoa untuk setiap umat-Mu ya Tuhan, Engkau berkenan memberkati usaha pekerjaan umat-Mu. Tuhan memberikan hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Berkat-Mu melimpah dalam usaha pekerjaan umat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu dalam setiap keluarga dengan keberhasilan, dengan sukacita dan kebahagiaan. Engkau juga yang menjaga kami dari segala mara bahaya. Engkau menyembuhkan penyakit kami. Oleh bilur-Mu ya Tuhan, segala penyakit sudah disembuhkan. Berdoa untuk semua umat-Mu yang sudah dan yang akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan ucapan syukur dan persepuluhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati umat-Mu dengan berkelimpahan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya, kalau Tuhan yang memimpin hidup kami, maka perjalanan kami akan berhasil dan penuh dengan sukacita. Sekarang bersandar kepada kemurahan Tuhan, kami berdoa. Kiranya berkat dari tempat yang maha tinggi, yang datang dari Allah yang mengasihi kami, dilimpahkan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang dapat diandalkan, kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Tuhan, kau gunung batuku, kota bentengku, perisai hidupku. Tuhan, tak akan takut, tak akan gentar, Engkau di pihakku. Dalam kekelaman, Kau ada di sampingku. Dalam kesesakan, Kau memberi kelegaan. Bersamamu Tuhan, ku hadapi semua. Ku tetapkan langkahku, sebab Engkau menolongku. Kau memberdayakan imanku tak goyah. Ku percaya selalu Kau Tuhan kekuatanku. Tuhan, kau gunung batuku, kota bentengku, perisai hidupku. Tuhan, tak akan takut, tak akan gentar,